Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prajoko Utomo, NIM 14014180089. Di sini saya akan memaparkan tutorial membuat kubus menggunakan jangka. Sebelum kita mulai, kita pelajari terlebih dahulu mengenai kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang kongruen yang berbentuk persegi atau butir sangkar. Kubus memiliki sifat-sifat, diantaranya setiap sisinya berbentuk persegi. Yang kedua, rusuknya memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, ada diagonal bidang dan diagonal ruang memiliki panjang yang sama. Dan yang terakhir yaitu bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, itu dia sifat-sifat dari kubus. Selanjutnya adalah unsur-unsur kubus. Bisa dilihat di samping sini mengenai gambar dari kubus. Untuk unsur-unsur yang pertama yaitu sisi atau bidang kubus. Merupakan sisi yang membatasi kubus. Salah satu contohnya adalah ABCD. Yang kedua ada rusuk. Rusuk di dalam kubus terdapat 12. Salah satunya yaitu AB, AC, AE, dan lain-lain. Selanjutnya adalah titik sudut, merupakan titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Salah satu contohnya yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu diagonal bidang, merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu bidang. Contohnya adalah AF. Untuk mencari panjang dari diagonal bidang bisa menggunakan teorema Pythagoras. Panjang bidang karena semua sisinya sama panjang, maka panjang dari diagonal bidang ialah sisi akar 2. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang mempertemukan dua sudut yang saling berhadapan yang terletak pada satu ruang. Untuk mencari panjang diagonal ruang bisa menggunakan teorema Pythagoras juga, karena semua rusuknya memiliki panjang yang sama dan diagonal bidang adalah sisi akar 2, maka diagonal ruang bisa kita masukkan ke dalam rumus, nanti akan mendapatkan hasil sisi akar 3. Selanjutnya yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan bidang yang dibatasi oleh dua diagonal bidang dan dua rusuk. Salah satu contohnya adalah ACGE. Bentuk dari bidang diagonal yaitu adalah persegi panjang. Selanjutnya adalah jaring-jaring kubus, merupakan gabungan dari bidang datar yang apabila dibentuk akan menjadi bangun ruang. Karena ini kubus, maka apabila bidang datar tersebut digabungkan akan membentuk kubus. Ini adalah 11 contoh dari jaring-jaring kubus. Untuk membuktikan apakah itu jaring-jaring kubus, kita bisa membuat suatu permainan seperti ini, di mana ini merupakan gabungan dari bidang datar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi yang kita bentuk sesuai dengan jaring-jaring kubus. Kita akan membuktikan apakah ketika kita melipat kertas ini membentuk kubus. Kita lipat. Untuk lipatnya ini bebas, mau yang mana saja alasnya tidak masalah. Nah, bisa dilihat untuk ini menjadi kubus, maka bentuk ini adalah merupakan jaring-jaring kubus. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kubus. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menggambar kubus menggunakan jangka. Selanjutnya kita akan membuat kubus dengan panjang rusuk 5 cm, perbandingan proyeksi setengah, dan sudut surut 30 derajat. Alat yang kita perlukan yaitu jangka dan penggaris. Langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu garis horizontal dengan
panjang sembarang, garis horizontal sembarang. Setelah itu kita buat ukuran 5 cm dengan menggunakan jangka, dengan cara kita membentangkan jarak jangka ini sepanjang 5 cm. Setelah itu kita tarik garis vertikal ke atas. Dari perpotongan garis horizontal dengan pengukuran menggunakan jangka, kita tarik garis ke atas. Selanjutnya kita akan ukur kembali 5 cm untuk garis vertikalnya menggunakan jangka kembali. Kita menggunakan jangka ya, meskipun ada penggaris. Maka kita akan mendapatkan persegi dengan rusuk 5 cm. Setelah itu, tadi dalam soal kita membuat sudut surut yaitu 30 derajat. Kita langsung buat aja di bagian sini. Gimana caranya kita buat menggunakan jangka. Langkah pertama, kita dari pusat sini kita buat setengah lingkaran saja. Selanjutnya dari ujung pertemuan antara garis jangka dengan garis horizontal, titiknya kita taruh ke situ sehingga ketemu garis potong. Yang kedua, dari titik potong tadi kita teruskan, dan selanjutnya dari perpotongan dua jangka kita cari titik potongnya. Di situ. Itu adalah sudut 30 derajat. Kita buat agak panjang. Ini sudah kita cek menggunakan busur pas 30 derajat. Buat lagi di bagian selanjutnya. Dengan cara yang sama. Maka kita sudah mendapatkan sudut 30 derajat Celcius. Tepat 30 derajat Celcius. Setelah itu kita ukur, karena tadi proyeksi setengah, kita cari setengah dari 5 yaitu 2 cm dengan menggunakan jangka lagi. Caranya yaitu dari bentang jangka 5 cm kita taruh ke ujung kanan dan ujung kiri persegi tersebut. Lalu kita tarik garis, kita beri tanda, maka ini akan 2 cm, 2,5 cm, tepat 2,5 cm. Kita buat lagi menggunakan jangka. Panjangnya ini maka harus setengah dari panjang utuh. Maka kita akan dapat lagi garis di sini sepanjang 5 cm. Setelah itu kita tarik garis vertikal. Secara lurus. Di sini juga. Kita ukur 5 cm. Garis vertikalnya harus 5 cm ya, karena kita membuat kubus di mana panjang rusuknya adalah sama, semua rusuknya sama. Kita sudah dapat 5 cm. Nah, kita tarik garis lagi. Maka secara otomatis sudut yang dibentuk ini adalah 30 derajat Celcius. 30 derajat.
Ini membuat kubus dengan jangka sudah jadi seperti ini jadinya. Ini masih ada sketsanya. Setelah itu kita rapikan menggunakan penghapus. Saya sudah punya kubus yang sudah dirapikan. Selanjutnya adalah penamaan. Untuk penamaannya sendiri tadi dalam soal kubus ini dinamai PVRS TUVW, di mana PV merupakan garis frontal horizontal dan PVUT merupakan bidang frontal. Bidang frontal artinya bidang yang menghadap ke depan. Maka kita tuliskan PVUT atau sembarang, yang penting menghadap ke depan. Karena tadi juga ada perintah bahwa PV merupakan garis frontal horizon, maka PV secara otomatis harus berada di bagian horizontal bawah. PV, maka sesuai dengan aturan penamaan harus urut PVRS, TU kita di frontal, PVUT di frontal, maka kita sudah memiliki bangun kubus seperti ini. Bisa kita bandingkan bangun yang masih dalam sketsa dan bangun yang sudah kita Nah, itu tadi adalah cara menggambar kubus menggunakan jangka. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.